pendidikan pada adik-adik kami, pada masyarakat juga, pandangan ke depannya untuk memajukan desa ini. Dari pemikiran cemerlang para pemuda ini, buah nanas berhasil dimanfaatkan dan diolah menjadi berbagai ragam pangan. Buah nanas tumbuh subur dan melimpah di desa Sungai Malaya. Kondisi geografis dan kontur lahan di desa ini sangat cocok untuk budidaya buah nanas. Buah nanas tumbuh subur dengan ukuran yang besar. Selama ini, buah nanas hanya dimanfaatkan dan diolah menjadi ragam pangan seperti dodol dan selai. Menjadi sumber pendapatan warga desa Sungai Malaya yang mayoritas petani. Dalam proses pengolahan buah, produsen akan dihadapkan dengan salah satu masalah, yaitu limbah kulit buah. Limbah tersebut biasanya tidak dimanfaatkan secara optimal dan cenderung dijual dengan harga murah. Kami sudah bergerak sejauh ini, meskipun tidak semaksimal yang didapat, namun memang dari segi pertanian sendiri, kita sudah memanfaatkan seperti buah nanas itu menjadi selai, jus dan sebagainya. Salah satu limbah kulit buah yang dapat diolah dan bernilai ekonomis tinggi adalah kulit buah nanas. Ketersediaan limbah kulit nanas ternyata bukan tanpa manfaat. Limbah kulit nanas bisa digunakan untuk pembuatan cuka nanas. Cuka nanas berguna untuk mengempukkan lateks. Kita memang melakukan satu inovasi, bagaimana memanfaatkan limbah kulit nanas ini menjadi suatu cuka alternatif untuk membekukan lateks karet. Kami di sini merupakan pemuda Desa Sungai Malaya, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat. Nah, di sini kami ingin memperkenalkan suatu treatment baru hasil dari pemikiran kami pemuda-pemuda Desa Sungai Malaya, bahwasannya memanfaatkan limbah kulit nanas sebagai cuka getah yang ramah lingkungan. Nah, kita tahu bahwasannya masyarakat Desa Sungai Malaya khususnya dan Provinsi Kalimantan Barat pada umumnya merupakan penghasil karet terbesar, salah satu penghasil karet terbesar. Dan di Sungai Malaya ini, desa kami ini juga berpenghasil dari nanas. Jadi mayoritas masyarakatnya adalah petani nanas dan petani karet. Nah, kita tahu bahwasannya proses pembekuan karet ini memerlukan cuka getah yang biasanya dijual di pasaran seperti ini, asam asetat biasanya. Nah, kami di sini ingin memadukan dari karet dan nanas, dan kita menemukan satu treatment, yakni memanfaatkan kulit nanas sebagai pembekuan getah yang ramah lingkungan. Kenapa kita katakan ini ramah lingkungan? Karena memang kita hanya membutuhkan dari limbah yang terbuang dari kulit nanasnya. Kita ambil kulit nanas tersebut sebagai pengganti cuka yang di pasaran. Karena kita tahu juga bahwasannya harga karet sekarang hanya berkisar 5.000 sampai 7.000 per kilogramnya. Nah, ini dengan penemuan kita ini akan menekan biaya proses pembekuannya. Nah, ini proses sederhananya ini sangat mudah, yakni pertama-tama kita siapkan bahan baku kulit nanasnya.
Nah, seperti ini kita bersihkan dulu, kita kelupas. Setelah mendapatkan kulit nanasnya, kita rajang menjadi kecil-kecil untuk mempermudah proses pemblenderan. Setelah dirajang-rajang, kita melakukan penggilingan, penghalusan dengan cara di blender. Nah, setelah di blender selesai, kita selanjutnya melakukan penyaringan. Nah, proses ini kita ingin mendapatkan air dari kulit nanas tersebut. Nah, setelah proses penyaringan, kita masukkan ke wadah atau botol untuk proses penyimpanan dan pengendapan agar hasilnya nanti lebih baik. Ini merupakan hasil karya kami, alternatif cuka getah ramah lingkungan dari limbah kulit nanas. Harapan kami ke depannya ini bisa membantu petani karet di Desa Sungai Melaya, dan kami sangat senang jika mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan karya kami ini sehingga bisa membantu petani karet seluruh Indonesia. Sungguh selaras dengan keperluan warga sekitar yang selama ini begitu bergantung dengan cuka buatan pabrik untuk mengempukkan lateks hasil panen mereka. Asam askorbat pada nanas bermanfaat untuk membantu pembekuan getah karet menjadi lateks. Dengan cara ini, para petani tak perlu mengeluarkan biaya yang lebih besar ketimbang membeli cuka buatan pabrik. Tak hanya itu, seringkali karena kondisi cuaca dan wilayah yang terpencil membuat ketersediaan cuka tak selalu ada setiap saat. Keberhasilan para pemuda desa Sungai Malaya mengolah limbah kulit nanas menjadi cuka adalah sebuah terobosan besar. Jika dikembangkan, tidak mustahil hasil pemikiran dan kerja keras pemuda desa Sungai Malaya menjadi komoditi penggerak ekonomi wilayah ini, menjadi ikon dan keberadaan desa yang terpencil ini. Desa kami ini merupakan desa pedalaman, sama dengan pemuda-pemuda lainnya di desa seluruh Indonesia berkeinginan maju dan ingin memajukan desanya. Kami juga di sini berkeinginan seperti itu, tapi jujur kami memang desa kami ini masih jauh dari keterbatasan, masih banyak kekurangan-kekurangan yang ada. Namun semua itu kami tidak patah semangat, kami tetap ingin berjuang, ingin membuat desa kami ini mandiri ke depannya.
Tahap awal dalam pengolahan karet adalah penerimaan lateks kebun dan pohon karet yang telah disadap. Lateks pada mangkuk sadap dikumpulkan dalam satu tempat, kemudian disaring untuk memisahkan kotoran serta bagian lateks yang telah mengalami prakoagulasi. Lateks kemudian dialirkan ke dalam bak koagulasi untuk proses pengenceran dengan air yang bertujuan untuk menyeragamkan kadar karet kering. Selanjutnya dilakukan tahap pengenceran. Tujuan pengenceran adalah untuk memudahkan penyaringan kotoran serta menyeragamkan kadar karet kering, sehingga cara pengolahan dan mutunya dapat dijaga tetap. Pembekuan lateks dilakukan di dalam bak koagulasi dengan menambahkan zat yang bersifat asam. Pada umumnya digunakan larutan asam format, asam semut, atau asam asetat. Tujuan dari penambahan asam adalah untuk menurunkan pH lateks pada titik isoelektriknya sehingga lateks akan membeku atau berkoagulasi. Penambahan larutan asam diikuti dengan pengadukan agar tercampur ke dalam lateks secara merata serta membantu mempercepat proses pembekuan. Di bidang pertanian, kegiatan muda yang paling nyata adalah saat ini mereka menggerakkan agar komoditas yang ada di desa juga dipergunakan juga di desa, seperti pembuatan cuka dari nanas gitu ya. Sehingga karet-karet yang ada di sini ini tidak sedikit banyak sudah terkurangi dari cuka-cuka yang pabrikan. Banyak yang menggunakan cuka dari limbah nanas gitu. Dengan cuka nanas buatan para pemuda ini, ketergantungan akan cuka buatan pabrik menjadi rendah. Dan kedepannya kita berharap hal ini menjadi karya kami ini bisa berkembang dan berlanjutan. Dan yang akan kami lakukan nanti ke depannya, bahan baku yang sangat melimpah ini, kami ingin mengolahnya seperti dodol nanas, jus dengan kemasan yang menarik begitu. Dan ini akan menjadi ikon dari desa kami, Desa Sungai Malaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berhubung peserta rapat sudah hadir semua, mari pada sore hari ini kita buka rapat dengan bacaan basmalah. Semoga rapat ini bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Pada sore hari ini kita akan membicarakan tentang bagaimana rapat koordinasi antara ketua tim Melaya dengan tim Mega Timur. Untuk kepada sahabat-sahabat dari kedua tim, silahkan menyampaikan strategi apa yang akan dimainkan saat berlaga di besok hari. Jadi ini tentunya kita harus latihan fisik dulu, bagaimana pemain itu sehingga di lapangan tidak keteteran. Terus kita jadwal dulu berapa schedule nanti hari-hari apa aja yang akan latihan fisik, terus baru nanti kita tekniknya gimana di lapangan. Untuk agenda selanjutnya kita akan bicarakan tentang teknis bagaimana pertandingan untuk besok antar kedua tim. Peran pemuda desa Sungai Malaya memang tidak lepas dari rasa kebersamaan yang muncul selama ini. Bergotong royong mencari ide dan memberi sumbangan pemikiran untuk kemajuan desa mereka.
Ya saya saja yang jadi koordinatornya besok. Ya, Pak. ini. Oh ya, Pak, saya saja yang koordinator. Terima kasih kepada peserta rapat yang telah hadir pada sore hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sangat berharap besar kepada pemerintah pusat karena memang menjadi barometer kami begitu. Karya kami ini kami ingin mengembangkan memanfaatkan limbah dari nanas ini. Kita ingin mengembangkan ke depannya bagaimana baiknya, bahkan kita berupaya ke depannya bisa memasarkan hasil produk kami. Itu salah satunya. Di antara selanjutnya kami sangat berharap dari pemerintah pusat bisa menilik kami sedikit begitu, karena memang kami merupakan pemuda di desa pedalaman di daerah Provinsi Kalimantan Barat ya, yang jauh sekali dari binar-binar kehidupan ibu kota. Ya, harapannya kita disering pemikiran-pemikiran pemuda ini disupport dari pemerintah pusat. Ya, setidak-tidaknya dari pemerintah pusat pun berkeliling ke sini, kalian survei bagaimana sih kegiatan pemuda di sini. Karena kami juga ingin desa kami ini dikenal di nasional. Pemanfaat limbah kulit nanas menjadi cuka nanas adalah sebuah langkah maju yang patut mendapatkan banyak dukungan. Selain terhitung ekonomis, pemanfaatan limbah kulit ini membawa kemajuan besar bagi perkebunan Indonesia dan yang lebih penting, membawa kemandirian bagi desa Sungai Malaya. Desa Benteng Gajah terletak di Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Kedatangan Anda di desa ini akan disambut dengan papan bertuliskan Anda memasuki kawasan pengembangan biogas menuju Desa Mandiri Energi. Sebuah terobosan besar yang dilakukan oleh warga desa terpencil ini. Bagaimana mereka berusaha memanfaatkan limbah hasil peternakan menjadi sebuah berkah. Seperti apakah kerja keras mereka dalam membangun desanya? Desa yang terletak kurang lebih 1 km arah timur pusat Kecamatan Tompo Bulu ini memang tengah serius mewujudkan kemandirian energi. Salah satu buktinya adalah telah terbangunnya 30 reaktor biogas. Ide pembuatan biogas ini dilatar belakangi oleh keadaan warga sekitar. Sebagian besar penduduk di desa ini berprofesi sebagai petani dan peternak.
Iklim dan kondisi tanah di desa ini memang bagus untuk usaha pertanian dan peternakan. Terdiri dari 4 dusun, yakni Dusun Baloci, Polewali, Sakeang, dan Harapan. Hampir setiap warganya memiliki ternak sapi. Kotorannya dapat dimanfaatkan sebagai bahan biogas. Pengolahan biogas dari kotoran sapi ini memanfaatkan urin dan kotoran sapi untuk diolah menjadi biogas. Kala itu warga merasa resah dengan limbah kotoran sapi yang tidak dimanfaatkan. Padahal dalam sehari 1 ekor sapi bisa mengeluarkan limbah urin hingga mencapai 10 liter. Biogas hadir di desa dengan luas wilayah kurang lebih 11 km persegi ini pada Juni 2013. Adalah Muhammad Ansar yang awalnya membangun reaktor biogas di kantor koperasinya KSU Bulu Saukang. Selama ini limbah ternak ini hanya menjadi limbah yang meresahkan masyarakat di Benteng Gajah ini. Nah, dengan adanya biogas ini kami mengajak masyarakat untuk mengelola limbah ternak ini menjadi pupuk organik. Kami hitung-hitung, Pak, kalau seandainya urin ternak itu bisa kita jual, taruhlah Rp2.000 per liter, per ekornya itu mungkin sehari semalam kalau dikandangkan kita punya ternak itu bisa mencapai minimal 10 liter. 10 liter kali 2.000 berarti kan 20.000 per ekor. Taruhlah 3 ekor, berarti kan per harinya 30 liter, berarti nilainya sekitar 60.000 per hari. Nah, inilah mungkin bisa menjadi nilai tambah ekonomi masyarakat pedesaan yang mempunyai ternak. Dan lagi pula seandainya itu Pak bisa betul-betul bisa dikembangkan oleh masyarakat dan dikelola dengan baik, saya rasa kita bisa menciptakan pertanian organik. Mungkin di desa-desa yang selama ini juga pupuk yang disubsidi oleh pemerintah, LPG yang disubsidi pemerintah. Jadi berapa pengurangan subsidi yang bisa kita dapatkan di desa-desa. Nah, itulah yang melatar belakangi kenapa kami berusaha untuk memberikan motivasi kepada masyarakat, karena berapa nilai tumbuh ekonomi masyarakat yang bisa didapatkan di desa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran teman-teman sekalian untuk menghadiri pertemuan kita pada kali ini. Yang akan kita bicarakan yaitu mengenai bagaimana kita para pemuda ikut serta mengambil bagian atau ikut membantu para orang tua kita di dalam mengembangkan biogas dan bagaimana mengelola limbahnya. Dalam kurun waktu 1 tahun, Ansar telah berhasil meyakinkan lebih banyak warga untuk membangun reaktor biogas. Waalaikumsalam. Kebetulan ada kebetulan kita ada pertemuan dengan para pemuda. Kemungkinan Bapak Penyuluh mungkin bisa melanjutkan memberikan penjelasan tentang bagaimana kedepannya tentang limbah biogas atau biogasnya kepada anak muda agar memberikan arahan supaya mereka semua ini menjadi mau dan tertarik dalam melakukan pekerjaan yang sebenarnya ini diolah karena limbah yang diolah. Jadi mungkin pengarahan dari Pak Penyuluh mungkin bisa menyampaikannya supaya lebih jelas. Ia berusaha mengajak para pemuda untuk berperan aktif mengolah limbah kotoran sapi untuk mengurangi polusi di desanya. Kami mengajak generasi muda untuk belajar bagaimana teknis pembangunan biogas, dan kedepannya kami berharap bagaimana generasi muda ini bisa menjadi leader di desa ini untuk mengajak masyarakat memfermentasi limbah dari ternak ini bisa menjadi pupuk yang bermanfaat untuk di desa ini. Itu yang kami ingin capai ke depan. Dengan memahami cara-cara pengolahan dan manfaatnya, diharapkan para pemuda ini akan menjadi motor penggerak demi mewujudkan desa Benteng Gajah mandiri energi.
Kami dari kelompok pemuda Benteng Gajah itu melakukan sosialisasi dan melakukan pertemuan untuk sama-sama bertukar pikiran dan berbagi ilmu di dalam pengolahan biogas ini dengan pengolahan limbahnya, terutama di pengolahan pupuknya. Mengingat keuntungannya bagi kami untuk kelompok pemuda di Desa Benteng Gajah ini, itu ada banyak hal, terutama kami banyak belajar dalam hal ini dan ikut berpartisipasi dalam hal ini. Mengingat keuntungan dan manfaatnya bagi masyarakat, program ini sangatlah besar dan sangat dibutuhkan bagi masyarakat. Membangun satu register begini kan ada 4 kubi, ada 6 kubi, kalau 8 kubi, 10 ada 12 kubi. Nah itu, jadi limbahnya itu tadi kalau cuma gas mungkin kita tidak, mungkin ya agak ragu-ragu lah begitu kan. Gak mungkin kita berpikir bahwa gas sekarang itu berapa harganya. Ya, tapi hasil daripada limbahnya itu, itulah yang bikin bisa merubah taraf pendapatan atau meningkatkan pendapatan kita. Jadi kalau kita kalkulasi secara mendetail, kira-kira dalam satu hari itu satu register ini yang 4 kubik rata-rata 50.000 per hari kita dapat. Pada awalnya tak semua masyarakat memang mau menerima. Namun setelah diberikan pemahaman manfaat dan teknologi penggunaannya, teknologi biogas ini disambut dengan baik. Warga yang membangun reaktor biogas di rumahnya tak perlu lagi mengeluarkan uang untuk membeli gas LPG di rumah. Ikan biogas tak hanya menggantikan fungsi LPG semata, manfaatannya bisa untuk menggantikan fungsi listrik sebagai sumber penerangan di rumah. Kalau di perekonomian itu manfaatnya itu mampu mengurangi daripada biaya pembelian gas LPG atau bahan bakar gas LPG, sebagaimana harga LPG sekarang sudah semakin meningkat dan limbahnya itu digunakan untuk sebagai pupuk di dalam pengolahan pertanian, yang mana dalam hal ini sangat besar karena mampu mengurangi pemakaian yaitu pupuk kimia. Dan keuntungannya bagi lingkungan, yang mana kotoran-kotoran ternak yang dulunya berserakan ke sana kemari yang tidak ada manfaatnya, dalam hal adanya program biogas ini, ternak-ternak yang ada di Benteng Gajah itu diternak di kandang dan limbahnya digunakan untuk biogas. Pengolahan limbah kotoran sapi menjadi biogas ini membuktikan bahwa teknologi biogas bisa diterima oleh masyarakat jika mereka mendapatkan pengetahuan komprehensif mengenai manfaat apa saja